Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Tarlina Azahra dengan NIM 2009435, kelas 1C D3 Keperawatan UPI Kampus Daerah Sumedang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada tatap maya kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Teddy Supriyadi yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi mengenai ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan. Ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu makna ibadah, yang kedua klasifikasi ibadah, yang ketiga fungsi ibadah, yang keempat syarat diterimanya ibadah, dan yang terakhir yaitu prinsip ibadah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah makna ibadah. Makna ibadah secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan manusia atas dasar patuh terhadap penciptanya sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Menurut bahasa, makna ibadah bisa diartikan sebagai ta'abud, yang berarti menundukkan dan mematuhi, seperti dalam perkataan thoriqun mu'abad, yaitu jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah juga bermakna taat, tunduk, dan pengabdian. Menurut jumhur ulama, ibadah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik itu secara perkataan maupun perbuatan, baik secara terang-terangan maupun diam-diam, menurut Soleh Solihin dan lain-lain tahun 2008. Dengan beberapa pengertian yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa makna ibadah adalah upaya kita dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dengan kesadaran diri bahwa manusia adalah insan yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan kepada klasifikasi ibadah. Klasifikasi ibadah secara garis besar itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ibadah khusus, yang kedua yaitu ibadah umum. Yang pertama yaitu ibadah khosah atau mahdoh, atau ibadah yang ketentuannya sudah pasti, adalah ibadah yang ketentuan dan pelaksanaannya telah ditetapkan oleh Nas dan merupakan sari ibadah kepada Allah. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat, menunaikan puasa, zakat, dan ibadah haji. Contoh lain dari ibadah mahdoh yaitu seperti kita akikah, kurban, ikut mengurus jenazah, itu adalah salah satu contoh ibadah mahdoh. Ibadah ini yaitu hukum asal dalam hal ibadah adalah menunggu perintah. Jadi ibadah ini tidak boleh ada inovasi karena telah merupakan suatu patokan atau kaidah dalam hal ibadah mahdoh yaitu khusus. Nah, kita lanjutkan kepada yang kedua. Yang kedua adalah ibadah umum atau ibadah ammah. Ibadah ini adalah suatu perbuatan yang menghasilkan kebaikan dan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika kita makan, minum, bekerja mencari nafkah. Nah, ada pula ragam ibadah muamalah. Ragam ibadah muamalah ini mencakup sangat luas, bukan hanya tentang aspek dari spiritual saja. Contohnya seperti transaksi jual beli, kerjasama, maupun tentang kehidupan bermasyarakat. Itu merupakan ragam. Kita akan bahas fungsi ibadah itu sendiri. Sebagai contoh nih, ketika kita mendapatkan kejutan, misalkan kita mendapatkan kejutan motor baru, kita pasti akan mencari-cari dari siapa motor tersebut. Nah, sama dengan ketika kita lahir ke dunia ini, kita tidak tahu wajah kita akan seperti apa, warna kulit kita akan seperti apa, berasal dari ras mana, sampai akhirnya kita sampai kepada rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi, mendorong kita secara fitrah untuk senantiasa berterima kasih kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah bukan hanya dengan kita mengucapkan terima kasih, tetapi dengan kita menjalankan perintahnya. Bukan berarti Allah butuh kepada ibadah kita, tetapi karena kasih sayang dan maha taunya Allah akan kebutuhan kita. Syarat diterimanya ibadah ada 5. Pertama yaitu kesahan suatu amal, yang kedua yaitu keikhlasan seorang hamba, yang ketiga senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal, yang keempat ittiba, yang kelima yaitu melaksanakan pesan moral ibadah. Menurut fikih, sah dapat diartikan lawan kata dari batal. Dalam hukumnya, sah ini harus memenuhi syarat dan rukun. Yang kedua yaitu keikhlasan seorang hamba, yaitu ketika kita melakukan ibadah, motivasi semata-mata yaitu karena mencari ridho Allah, mengharap ridho Allah dalam bentuk manifestasi dari 2 kalimat syahadat tanpa bergantung pada pandangan manusia. Yang ketiga yaitu senantiasa beramal dan bermujahadah dalam beramal. Melaksanakan suatu perbuatan bukan semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, tetapi kita berupaya untuk bersungguh-sungguh dalam meningkatkan kualitas di samping kuantitasnya. Nah, yang keempat yaitu ibtiba. Apa sih yang dimaksud dengan ibtiba? Ibtiba adalah mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bisa dalam hal apapun yang dalam berbentuk ibadah. Yang terakhir yaitu melaksanakan pesan moral ibadah. Setiap ibadah pasti memiliki pesan moralnya tersendiri. Diterima atau tidaknya ibadah bergantung kepada kita memahami atau tidak nilai yang terkandung dalam ibadah tersebut untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pembahasan kita yang terakhir adalah prinsip ibadah. Prinsip ibadah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hub atau cinta. Yang pertama yaitu hub atau cinta, yang kedua yaitu khauf atau takut, dan yang terakhir adalah raja atau harapan. Yang pertama yaitu hub atau cinta, yang diatur dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54 yang maknanya yaitu, wahai sekalian orang beriman, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia cintai dan kaum tersebut mencintai Allah. Mereka adalah orang-orang yang lemah lembut kepada sesama orang mukmin dan sangat kuat ditakuti oleh orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut terhadap cacian orang yang mencaci. Ibadah yang didasarkan pada rasa cinta dan keikhlasan seorang hamba kepada penciptanya, bukan amal karena ingin mendapat balasan surga. Karena jika melakukan ibadah seperti itu, sama saja ketika ibadahnya pedagang yang selalu berhitung untung dan rugi. Yang selanjutnya adalah khauf atau takut. Khauf atau takut ini adalah ibadah hati. Tidak dibenarkan khauf kepada selain Allah. Dan khauf ini adalah syarat pembuktian keimanan seseorang. Yang terakhir adalah raja. Menurut bahasa, raja adalah harapan, dan menurut istilah, raja dapat diartikan bahwa bergantung hati dalam meraih sesuatu di kemudian hari. Raja ini mencakup tentang kerendahan dan ketundukan. Baik, prinsip ibadah ini merupakan pembahasan terakhir. Baik, dapat saya simpulkan dalam bab 5 yaitu tentang ibadah sebagai aktualisasi ketakwaan ini, bahwa ibadah bukan hanya tentang melaksanakan kewajibannya, tetapi yaitu menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya sebagai
bukti aktualisasi atau perwujudan kita terhadap pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan suatu pantun. Pak Topik menjahit kopiah dijahit bulu duru yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.